Bukannya gue pengen nyampurin urusan orang lain. Tapi menurut gue Aurora bukan orang lain. Hey guys, setelah sukses dengan Nanti Kita Cerita tentang hari ini, Visinema kembali melanjutkan kisah keluarga Awan dengan kisah yang makin segar dan juga menantang. Angga Dwi Mas Sasongko masih menjadi sutradara film yang diadaptasi dari novel Marcella FP ini. Faktanya film ini akan menjadi film genre drama terakhir dari Mas Angga Dwi Mas Sasongko di tahun 2023 ini. Berjudul Jalan Yang Jauh Jangan Lupa Pulang, kisah film ini lebih fokus ke kehidupan berat Aurora yang memutuskan pergi ke Inggris di akhir cerita film pertamanya. Dengan cerita yang makin dewasa, dari judulnya Jalan Yang Jauh Jangan Lupa Pulang sudah menggambarkan bagaimana cerita yang dibawa film ini. Tidak banyak lagi menyoroti masalah hidup per karakter, Jalan Yang Jauh Jangan Lupa Pulang kita dibawa lebih fokus lagi dengan permasalahan Aurora di London. Kita sebagai penonton akan dibawa melihat lika-liku perjuangan anak muda yang kuliah di negeri orang. Bukan hanya masalah pendidikan saja, masalah Aurora makin bertambah setelah terjebak ke dalam lingkaran toxic relationship dengan kekasihnya yang bernama Jem. Namun di balik permasalahannya, Aurora dikelilingi oleh teman-teman barunya yang selalu mendukung dan membantu Aurora bertahan hidup di kota ini. Karakter Aurora masih diperankan oleh Sheila Dara, serta kembali juga saudaranya Angkasa yang diperankan oleh Rio Dewanto dan juga Awan yang diperankan oleh Rachel Amanda yang menyusul Aurora ke Inggris karena khawatir dengan Aurora yang tidak ada kabar. Untuk karakter lain di film pertama, sebagian besar tidak dibawa kembali ke kisah Aurora, tapi tidak kalah menarik karena lewat film kedua hadir karakter baru yang bernama Hani yang diperankan oleh Lutesa. Ia adalah sosok pekerja keras yang mengajarkan banyak hal kepada Aurora untuk tetap tersenyum dan juga bahagia. Juga tidak kalah bersinar ada karakter Kid yang diperankan oleh Jerome Kurnia yang selalu mendukung Aurora dengan sangat ikhlas. Ada juga karakter Jem yang diperankan oleh Ganindra Bimo sebagai kekasih dari Aurora, namun memang manipulatif dalam film ini. Sebelum menyaksikan film ini, jujur kita cukup khawatir, jangan-jangan film ini tidak bisa sekeren film pertamanya. Pada banyak kasus memang film kedua tidak seberhasil film pertamanya. Namun setelah menyaksikan filmnya, Jalan Yang Jauh Jangan Lupa Pulang membuat kita sangat lega. Ternyata plot cerita yang disajikan tidak kalah dengan film yang pertama. Bahkan, Jalan Yang Jauh Jangan Lupa Pulang jauh lebih menarik lagi dengan sajian alur maju mundurnya. Dari awal sampai akhir film, penonton dibawa untuk memecahkan plot hole yang sengaja diberikan dari awal film, dan saat filmnya selesai, beberapa pertanyaan penonton tentang adegan yang sengaja dibuat hilang terjawab sudah menjelang filmnya berakhir. Ada unsur detektif di genre drama keluarga satu ini. Beberapa kisah yang disajikan memang sudah sering kita lihat di film lain. Namun yang tidak ada di film lain adalah bagaimana sutradara pandai memainkan rasa penasaran penonton, lalu seperti dibawa berayun-ayun mengikuti kisahnya. Kemudian saat kita diberikan jawaban atas pertanyaan yang kita simpan sebelumnya, rasa leganya luar biasa. Tidak hanya menjual kompleksitas keluarga saja, film ini memberikan banyak pesan positif di berbagai sisi. Lewat film ini kita diperlihatkan sebagaimana sulitnya hidup semua bisa dilalui jika ada kemauan dan dikelilingi oleh orang-orang yang baik juga. Kita sangat suka dengan transisi ceritanya yang berjalan mulus dan mudah dipahami. Kisah yang disajikan pun sangat relate. Aurora sebagai anak tengah memang banyak mendapatkan stigma kalau anak tengah selalu mendapatkan perlakuan berbeda di keluarga. Sentimen inilah yang dibawa dengan baik oleh karakter Aurora. Sang kakak dan juga adik pun dibawa memahami bagaimana situasi Aurora sebagai anak tengah di film ini. Tidak hanya itu, kita juga sangat suka dengan diselipkannya Easter egg dari film pertama yang membuat film ini nyambung, terikat, dan juga dalam. Buat kalian penggemar film pertama, film kedua ini sama sekali tidak menghilangkan kisah awalnya. Masih banyak referensi dan juga dialog yang membawa kejadian film pertamanya. Menyaksikan ritme kisah keluarga di film ini benar-benar membuat nyaman dan tidak ada rasa jenuh. Meski film ini genrenya adalah drama keluarga bukanlah film action, tapi nyatanya di setiap momen ada saja hal yang membuat kita deg-degan dan berdecak kagum atas jawaban dari misteri yang ditanamkan dari awal film. Cerita yang baik tidak bisa lepas dari chemistry dan juga acting para aktor di dalamnya. Sheila Dara sebagai Aurora memerankan karakternya makin dalam lagi lewat film keduanya ini. Jika di film pertama ia tidak terlalu digali kehidupannya, lewat film yang kedua kita akan diperlihatkan sisi berbeda dari Aurora yang mampu membuat penonton menangis.
Semua itu tentu berkat pendalaman karakter yang menawan dari sosok Sheila Dara. Selain Angga dan juga Awan yang tetap keren seperti biasa, yang benar-benar mencuri perhatian kita adalah karakter Hani dan juga Kid. Hani punya aura tersendiri dengan kisah perjuangannya. Lutesa tampil apik dan juga benar-benar berhasil menjadi sosok kakak baru bagi Aurora. Kalau kalian tanya karakter mana yang menjadi favorit kita, tentu saja karakter Kid. Jerome Kurnia sangat berhasil menjadi karakter pendukung bagi Aurora. Yang kita sangat suka adalah gaya bahasa dan juga tubuhnya yang santai dan sangat meyakinkan sekali kalau dia sudah lama tinggal di kota ini. Membawa karakter berdarah Thailand dan juga Jerman, logat Kid membuat kita terkagum-kagum sampai akhir. Kemudian untuk Ganindra Bimo sebagai Jem juga berhasil membawa karakter tak tahu dirinya ke dalam film ini. Meski penonton kadang kesal, tapi ada cerita lain dari dirinya yang berhasil mencuri perhatian penonton juga. Secara keseluruhan, chemistry antar karakter berjalan dengan sangat baik. So sekarang mari kita berbicara soal sinematografinya. Dari sisi sinematografi, Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang ada di level yang berbeda dari film pertama berkat indahnya suasana kota London. Landscape indah kota dan juga kesibukan di dalamnya diperlihatkan dengan sangat baik di sepanjang film. Memang kelebihan membuat film dengan latar luar negeri adalah ada pesona lain yang bisa penonton nikmati selain cerita karakternya. Transisi cerita alami dengan pengambilan gambar yang alami juga tak terlihat dibuat-buat. Bahkan dengan melibatkan bule-bule dalam dialognya, menambahkan kesan meyakinkan kalau karakter di dalamnya memang hidup lama di kota ini. Untuk scoring juga menjadi salah satu favorit di film ini. Lantunan lagu-lagu cinta di sepanjang film menambah komplitnya sajian film ini guys. Begitu terenyuh dengan penempatan lagu yang pas sesuai dengan cerita di setiap adegannya. Apalagi menjelang akhir film saat lagu Yura Jalan Pulang diputar, otomatis membuat penutup film ini makin berkesan. Secara keseluruhan, kolaborasi antar cerita, chemistry, dan juga teknis yang sempurna membuat Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang film sempurna untuk ditonton di bioskop segera. Rasa haru, bangga, dan indah menyatu membawa kalian larut ke dalam kisahnya. Otomatis film ini rekomendasi sekali untuk kalian tonton segera. So di review, sebagai drama keluarga yang membuat penonton bertepuk tangan di akhir filmnya, kita memberikan skor 90 dari 100 untuk Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang. Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang sudah bisa kalian saksikan di bioskop.